apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai viral di media sosial, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Adi Pramono, penuhi panggilan KPK terkait harta kekayaannya. 2 kelompok pemuda di kota Makassar terlibat tawuran menggunakan batu serta anak panah busur. Warga sekitar resah. Warga di Kabupaten Luwu Utara memperbaiki tanggul secara swadaya untuk cegah banjir semakin parah. Kita ke informasi utama, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Adi Pramono memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangannya terkait harta kekayaannya yang dianggap tidak sesuai dengan profil di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Setelah diperiksa selama 7 jam, Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Adi Pramono, keluar Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Adi menjelaskan dirinya dipanggil KPK terkait viralnya gaya hidup keluarganya di media sosial. Adi mengatakan rumah mewah yang viral di media sosial adalah milik orang tuanya. Sedangkan mengenai viralnya foto dan video anaknya yang memamerkan kekayaan di media sosial, Adi mengatakan anaknya adalah seorang selebgram dan saat ini tengah menempuh pendidikan di Australia. Foto-foto tentang diri saya ya sama sekali tidak ada yang berbentuk pamer dan lain sebagainya, sehingga dicari-cari yang lain gitu. Nah, saya di sini sudah melaporkan kepada KPK ya, pembawa niat-niat pembuat berita yang menghubungkan pada anak saya. Banyak sekali gambar itu bukan anak saya ya. Gambar bukan anak saya, dikait-kaitkan dengan anak saya dan pribadi saya, itu sungguh fitnah yang sangat keji ya, dan itu sudah saya laporkan kepada Pak KPK. Mengenai harta kekayaan Adi, menjelaskan kepada KPK dirinya selalu melaporkan setiap tahun kekayaannya ke LHKPN. Dikutip dari LHKPN, Adi Pramono memiliki kekayaan 13,75 miliar rupiah dan disampaikan 16 Februari 2022. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Tanpa sebab yang jelas, 2 kelompok pemuda di kota Makassar terlibat tawuran. Kedua kubu terlihat saling serang menggunakan batu, balok kayu, serta anak panah busur hingga meresahkan warga. 2 kelompok pemuda di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selasa dini hari terlibat tawuran. Meski hanya dibatasi jalan raya, kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan batu, balok kayu, serta anak panah busur untuk melukai kawannya. Ironisnya tawuran yang diduga direkam oleh seorang pelaku ini viral di media sosial. Pihak kepolisian dari Polsek Tamalate langsung menuju ke lokasi untuk mencegah tawuran susulan. Apalagi wilayah ini merupakan wilayah rawan tawuran dengan melibatkan warga Jalan Dangko dan warga Kelurahan Balang Baru. Nah, jadi kita suruh kumpul RT RW sama tokoh masyarakat setempat. Barangkali ada yang dikenal, salah satunya informasi tolong disampaikan kepada kami. Untuk pemicunya sendiri memang kalau boleh tahu. Makanya pemicu untuk sementara sampai sekarang ini belum kita paham apa sebenarnya kejadiannya. Semuanya masih duga-duga. Ya. Pihak kepolisian Polsek Tamalate masih disiagakan di lokasi kejadian. Warga diimbau untuk tidak terpancing dengan video yang beredar hingga dapat memperkeruh keadaan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pencurian uang amal di masjid terjadi di kawasan Kecamatan Talo, Kota Makassar. Pelaku memanfaatkan kelalaian petugas masjid yang lupa mengunci pintu usai ibadah berjamaah sholat zuhur. Seorang pria membobol kotak amal dan mencuri uang di dalamnya di salah satu masjid di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Senin lalu. Pencurian terjadi tepatnya usai para jemaah melaksanakan sholat duhur di masjid itu.
Pelaku memanfaatkan keadaan di sekitar lokasi yang tengah kosong lantaran pengurus masjid yang beristirahat di dalam ruangan. Selain itu, pintu dan pagar masjid tersebut tidak terkunci hingga memudahkan pelaku masuk dan melakukan aksi pencurian. Terbuka pagarnya. Terbuka pagar ya, tapi memang baru pada saat itu. Iya, baru itu mungkin Ustaz lupa atau Oke, ini yang sempat itu sampai dicongkel-congkel yang dikasih dibobol itu berapa kotaan? dua. Ya. Itu kurang lebih dari tahu berapa isinya waktu itu ya? Dari tahu. Dari tahu. Berapa kali kejadian, Pak? Baru ini. Pencurian itu baru diketahui setelah mereka mendapatkan kunci gembok kotak amal telah dirusak oleh pelaku. Pencurian ini baru pertama kalinya terjadi di masjid tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu, pelajar SMP di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar menjadi korban jambret. Tas dengan 2 telepon genggam raib dibawa lari pelaku. Inilah aksi seorang pelaku jambret yang memulai aksinya dari halaman belakang sekolah Muhammadiyah, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Aksi ini berlangsung pada Senin 13 Maret lalu. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu memantau pemukiman warga dan situasi jalan. Setelah dipastikan sepi, pelaku mulai mengintai korban yang sedang bermain handphone, kemudian masuk ke halaman belakang sekolah lewat pagar. Awalnya pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Tak lama kemudian, pelaku langsung menarik tas korban lalu kabur. Korban yang kaget sempat berlari mengejar pelaku yang berhasil kabur mengendarai sepeda motor. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah setelah handphone miliknya dan 1 handphone milik temannya raib dibawa kabur pelaku. Saya di Natal ingin ambil tasku, ingin rampas. Ngambil tas tak? Iya. Apa isinya tas tak? HP 2. HP 2? Sama cas. Sama cas? Sama data. Sama data? Kartu. Tapi sempat kita kejar pelakunya? Iya. Sampai kita Tidak sampai ke jauh. langsung kabur naik motor? Iya. Sempat juga kita lihat? Sempat. Tapi tidak ada warga yang datang? Kayak tidak kayak langsung keluar atau naik motor dilari ke sana. Aksi penjambretan ini pun telah dilaporkan korban kepada orang tuanya dan pihak kepolisian sambil menyerahkan bukti rekaman CCTV. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Makam salah satu korban tewas akibat pesta miras oplosan di Kota Makassar dibongkar. Pembongkaran atau ekshumasi dilakukan untuk proses autopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan tim Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses autopsi kepada AA, remaja 16 tahun, salah satu dari 3 korban tewas usai pesta miras oplosan di sebuah indekos di Kota Makassar pada Februari lalu. Autopsi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga korban yang menduga anaknya sempat dianiaya. Video dugaan penganiayaan korban pun sempat viral di media sosial. Menurut polisi, dari 3 korban tewas, hanya 1 pihak korban yang meminta untuk dilakukan proses autopsi. Autopsi ini mengungkap penyebab kematian korban, apakah karena miras oplosan atau penyebab lainnya. 3 orang yang meninggal memang betul, yang 1 orang ini yang di otopsi yang atas nama MA. Kalau yang 2 lainnya tidak ada permintaan untuk Ya, kalau yang 2 lainnya sebenarnya kita sudah sampaikan juga ke keluarganya untuk lakukan otopsi, tapi mereka pada asalnya menolak. Kalau hasilnya sendiri saya belum bisa memastikan beberapa lama, tapi mungkin tidak terlalu lama karena hasilnya nanti ini akan dikirim dulu ke lapor, arti lapor itu baru ke Pol. Terkait kasus miras oplosan ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka yang masih di bawah umur. Sebelumnya, 5 orang pemuda, pelajar, dan mahasiswa dilarikan ke rumah sakit akibat pesta miras oplosan yang terjadi di sebuah rumah indekos kawasan Biringkanaya, Makassar pada Februari lalu. 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya selamat meski sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.